Lihat ributnya ijazah Jokowi itu si Pratikno yang main. Yang kerok ya Bang. Yang kerok ya. Karena dia ingin memberikan jasa pada Jokowi dari orang yang tidak pernah kuliah di UGM menjadi lulusan UGM. Ini si Pratikno yang main. Dia mantan rektor UGM. Dia diangkat oleh Jokowi menjadi di Seknek, Sekretaris Negara. Dia memberikan balas jasanya, membuat Jokowi diarahkan sebagai lulusan UGM. Karena Jokowi nggak pernah kuliah di UGM, di Karang aja itu. Nah, si Pratikno bermain di sini karena punya modal bisa mengendalikan rektor setelah dia, yaitu Profesor Ova Emilia, yang saya nggak tahu habis kelihatannya dari medsos dan kesimpulan orang, termasuk saya, dia dikendalikan oleh Pratikno. Ada kunci apa yang dipegang Pratikno sampai Ova Emilia tidak berkutik, gitu aja. Jadi itu pertanyaan simpel. Apa sejauh kayak begitu Bang? Iya. Secara moral Bang. Jangan ngomong moral lah, orang itu kan. Kami dari UI Watch mencoba membahas tentang yang namanya Pratikno. Pratikno itu katanya mantan rektor. Dan sekarang masih punya mantan rektor UGM. Mantan rektor UGM. Nah sekarang sebagai menteri Bang ya. Menteri dia udah nggak lagi. Menteri. Masih menteri ya di kabinet Prabowo ya. Oh, ya masih menteri dia. Ya. Nah ini yang jadi pertanyaan. Track recordnya kan dipertanyakan tuh Bang. Iya. Ya. Siapa Pratikno? Secara moral tindakan dia, kalau dia memang melakukan melakukan apa dia? Ijazah itu ya, dia rubah, dia modifikasi ataupun dia berikan kepada Jokowi, sedangkan Jokowi nggak pernah kuliah, dia yang mengatur Bang, katanya begitu. Menurut Abang gimana nih Bang? Iya, saya juga sependapat tuh. Saya melihat ributnya ijazah Jokowi itu si Pratikno yang main. Yang kerok ya Bang? Yang kerok ya. Karena dia ingin memberikan jasa pada Jokowi dari orang yang tidak pernah kuliah di UGM menjadi lulusan UGM. Ini si Pratikno yang main. Dia mantan rektor UGM. Dia diangkat oleh Jokowi menjadi di Seknek, Sekretaris Negara. Dia memberikan balas jasanya, membuat Jokowi diarahkan sebagai lulusan UGM. Karena Jokowi nggak pernah kuliah di UGM, di Karang aja itu. Nah, si Pratikno bermain di sini karena punya modal bisa mengendalikan rektor setelah dia, yaitu Profesor Ova Emilia, yang saya nggak tahu habis kelihatannya dari medsos dan kesimpulan orang, termasuk saya, dia dikendalikan oleh Pratikno. Ada kunci apa yang dipegang Pratikno sampai Ova Emilia tidak berkutik, gitu aja. Jadi itu pertanyaan simpel. Apa sejauh kayak begitu Bang? Iya. Secara moral Bang. Jangan ngomong moral lah, orang itu kan tipu kok masih ngomong moral, gimana sih? Jadi kalau udah ngomong sama penipu, sama Jokowi ngomong moral. Ini kan Punya juga enggak. akademisi nih Bang cerita. Nggak ada urusan akademis itu IQ, moral tuh SQ. SQ nggak ada sekolahnya, jangan kait-kaitin. Kalau profesor dokter moralnya bilang nggak ada urusan, itu urusan ada kayak IQ, itu urusan kecerdasan intelektual. Moral tuh kecerdasan spiritual, nggak ada sekolahnya. Jadi jangan kait-kaitin lah. Presiden ngaco kayak Jokowi pun kan IQ-nya jongkok. Sekarang Pratikno boleh profesor dokter jejer 100 PJ profesor doktornya, nggak ada urusan dengan kecerdasan spiritual dia. Kejujuran apa nggak ada urusan. Orang yang tidak gelar doktor profesor akademisnya biasa saja, moralnya bisa lebih baik karena moral sangat pribadi. Life values-nya apa, nilai-nilai hidup yang jadi acuan apa, bagaimana dia melihat dan memutuskan perilaku yang benar salah, bagus nggak, itu moral. Nah, nggak ada urusan sama gelar akademis. Jadi jangan kalau gelar akademis hebat, moralnya hebat, nggak ada urusan, itu bidang yang berbeda. Kembali saya ulangi, gelar akademis urusannya kecerdasan
intelektual. Kontribusinya terhadap kualitas perilaku seorang maksimal 20%. Sedangkan kualitas dari perilaku seseorang bagus nggak bagus tentukan oleh SQ yang minimal kontribusinya minimal 8% dengan EQ-nya itu. EQ maksimal 20% maksimal. Nah kalau maksimal kan juga kurang, sedangkan Kembali Bang, SQ dengan kan minimal. kondisi situasi sekarang ini, seperti apa yang kita ketahui kan, ijazahnya menurut Rosuryo itu palsu. Ijazah apa? Jokowi. Oh iyalah, orang dia nggak pernah kuliah bisa lulus punya ijazah sarjana dari mana? Saya punya videonya. Ada yang ngomong aja karena nggak pernah kuliah. IPK saya juga di bawah 2. Itu orang nggak pernah kuliah. Kalau IPK di bawah 2 gimana bisa lulus? Ada videonya. Jejak digital. IPK saya di bawah 2. Sambil ketawa-ketawa. Rendah. Supaya dibilang rendah hati. Pokoknya bego, lu di PK 2 lu kagak lulus. Jadi udahlah. Jokowi itu nggak cerdas, tapi akalnya banyak. Itu aja pegang. Oke Bang, Pratikno terus mesti diapain nih Bang kalau kayak begini Bang? Ya kalau mestinya sih dia dipecat habis. Karena dia merugikan UGM, mempermalu dan menyalahgunakan posisi dia di UGM untuk kepentingan pribadi dia, mendorong Jokowi sebagai ucapan terima kasih karena Jokowi narik dia jadi seknek. Itu aja, dia balas budi, diam-diam sekarang ke Jokowi ke Solo udah Pratikno. Saya cuma bilang saya juga pensiunan kampus. Nah Pratikno, Anda pasang lagi gelar akademis Anda, profesor Anda 100 biji lagi pasang. Kualitas Anda nggak berubah kalau masih kayak begitu. Jangan sembunyi di balik gelar akademis. Ya kualitas tuh nggak. Seharusnya penegak hukum mengusuti nih Bang ya. Ya kalau mau seharusnya udah males ya. Seharusnya mestinya udah lupain aja. Praktek hidupnya tidak seharusnya, tidak mestinya. Seharusnya mesti itu ngomong depan kelas. Sebagai dosen ngomong. Menurut ini seharusnya, menurut ini mestinya. Itu orang ngomongan orang anak sekolah di depan kelas. Terus jalan keluarnya apa Bang? Jalan keluarnya hajar aja nggak benar kayak Pratikno. Hajar, kalau kita bisa hajar lewat podcast hajar. Kalau bisa lebih dari itu lakukan. Tunjukkan ke publik, buka kebobrokan dia. Kita kan nantang Pratikno ketemu, kita podcast di sini. Kita bongkar publik. Sepertinya dia nggak ada malunya, nggak ada takutnya. Malu takut ada, kalau malu nggak ada. Malu itu moral, nilai-nilai hidup. Orangnya tukang tipu mana punya malu. Orang tukang tipu mana punya harga diri, nggak ada. Adalah dia mau diapain tengah pilihan kita. Membiarkan dia aja atau kita tetap bersuara mengatakan itu nggak betul. Jangan dibiarkan. Supaya mayoritas masyarakat tahu bahwa dia nggak benar. Dia ini nanti kalau dia sudah lewat masanya, dia harus bayar kelakuan di dunia termasuk anak, keluarga segala macam. Dia bayar. Saya pernah lihat Bang, mahasiswa UGM dan alumni UGM juga sudah memprotes tentang mempertanyakan lah tentang ijazah Jokowi. Iya memang. Tapi kayaknya nggak ada ininya tuh Bang, nggak ada hasilnya. Kalau saya sih gampang lah ya, mikirnya begini, lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan untuk tegaknya keadilan, kebenaran, kejujuran itu dulu. Kalau kita cuma bisa sampai sini, lakukan sampai di sini. Jangan diam dan udahlah, buat cuma bisa begini, ngapain gini, nggak tugas tanggung jawab kita itu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari UGM terhadap kelakuan Pratikno dengan Jokowi itu, ya udah itu yang bisa mereka lakukan. Karena dia kendalin kan, kayak Ova Meliadi, Rektorat UGM kan dikendalikan. Kita nggak tahu kenapa Ova jadi jinak begitu sama si Pratikno. Pasti ada dipegangnya. Kata kan sempat di medsos kalau nggak salah ya, Ova punya urusan bisnis utang sekian miliar segala macam. Nah, lah iyalah kalau itu nggak benar. Miliar. Nah, udah mau diapain? Ini itu dipakai oleh si Pratikno. Lagi urusan apa? Rektor kalau udah mau bisnis jangan jadi rektor lah. Itu sebab akademisi itu beda mikirnya dengan pebisnis. Saya ngajar tapi saya bukan akademisi, saya praktisi, saya pebisnis. Jadi jangan campur belajar lah.
ada namanya brain and mind management belajar. Karena brain dominant preferences-nya praktisi, ilmuwan itu nggak sama. Jangan campur aduk, mikirnya beda. Jadi itu aja pesan saya. Terus jalan keluar kita apa nih Bang? Jalan keluar ya lakukan yang terbaik, kasih tau publik basi praktik noni ngaco. OVA itu baik nggak benar dikerjain segala macam. Dan UGM jadi korban. Ya orang-orang kayak gini jangan didiemin. Kok cuman ya bisanya cuman ini kita ngomong, ya ngomong bahwa kita sudah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan demi dan untuk kepentingan masyarakat, tegaknya keadilan, kebenaran dan kejujuran semaksimal yang kita bisa lakukan. Kita cuma lakukan itu, veritas, probabilitas, justisia kita lakukan. Lewat mana podcast, lewat mana ada kesempatan kita ngomong lagi. Jadi jangan mengharapkan berpikirnya. Kalau kita cuma bisa ngangkat satu batu, jangan mengharapkan mau ngangkat gunung. Angkatnya satu batu, selesai. Karena kita bisa ngangkat satu batu. Tapi jangan, cuma satu batu, males deh, gue nggak mulai. Jangan, itu kan satu batu, angkat aja. Jadi itu mikirnya. Ini yang kita bisa lakukan, lakukan. Hasilnya lillahi ta'ala. Allah lebih tahu. Kalau nggak sekarang, nanti jadi sejarah. Paling nggak, kita bisa bilang pada orang-orang dan pada diri kita, kita sudah lakukan yang terbaik untuk veritas, probabilitas, justisia. Kita sudah lakukan itu. Pengetahuan saya Bang ya, pengangkatan rektor itu dilakukan oleh menteri, ditunjuk oleh menteri. Iya, tapi menteri kan nggak nunjuk dan mata merem, ada masukan-masukan. Jadi ada yang bermain Bang ya? Bukan bermain, itu normal lah. Di organisasi apapun, di mana-mana pun begitu. Saya di praktis juga terjadi kok. Mau ngangkut tiba-tiba nunjuk, enggak lah, ada prosesnya itu, masukan, saran, rekomendasi, ini itu. Jadi wajar-wajar aja. Bahwa itu benar nggak benar soal kedua, tapi proses itu ada dan terjadi. Nah, jadi hukumnya apa? Kualitas suatu organisasi ada cerminan dari kualitas pimpinan organisasi itu. Jadi kalau kualitas yang namanya UGM adalah cerminan kualitas rektornya. Kualitas rektor UGM adalah cerminan kualitas orang-orang di sekitar yang mengandalkan rektor. Itu aja. Jadi gampang ya. Kalau saya mikirnya simpel kok. Itu kan individu yang bermain. UGM itu apa sih? Organisasi. Isinya apa organisasi? Isinya orang kan, bukan kambing, bukan kebo kan. Nah, orang seperti apa yang buat UGM begitu? Itulah dia. Jadi peran individu itu, oknum-oknum itu bukan main. Ya dulu sih pada saat kita masih kuliah dulu, UGM itu termasuk UI Gajah Mada, Erlangga ya Bang ya. Itu kan universitas yang disidit ya, ada 5 besar. Iya, pertanyaan kenapa dulu bisa begitu? Lihat kualitas rektornya. Ya. Saya ngalamin waktu UI, rektornya. Rektor UI siapa itu yang terakhir kita ya? Siapa? Nugroho? Setelah Pak Nugroho juga. Nggak bisa menteri manggil-manggil rektor seenak aja, rektor punya dewa, itu kualitas rektor. Kalau sekarang bisa dikendalikan mau diapain? Karenanya birokrasi bermain. Rektor kita, Pak Heri, dibekuk habis. Beliau nggak bisa dibuat tidak berkutik. Karena birokrasinya kayak begitu. Nah karenanya kita meneruskan, melaksanakan gagasan mimpian jaket kuning dengan tampil mewakili UI sebagai UI Works. Rektor kita habis dikerjain. Bukan Pak Heri brengsek, bego, enggak. Orang masuk di birokrasi dimainkan bagaimana? Tanyalah menterinya itu, dirjennya. Oke Bang, kita sudahi dulu ngomong-ngomong tentang Pratikno. Sebenarnya panjang cerita buat dia Bang. Iya. Ya. Tapi untuk saat ini kita sudahi dulu, lain waktu kita sambung. Siap. Oke. Nah, demikian tadi ngomong-ngomong tentang Pratikno. Kita merasa terusik. Bukan berarti ya kita memfitnah UGM enggak. Kita justru kasihan sama UGM. Kok jadi seperti ini gitu. Ya. Tapi ya sudahlah, udah kejadian. Kami hanya berharap mahasiswa dan alumni UGM bisa bersatu untuk
mengklirkan masalah ini tentang ijazah palsunya Jokowi. Saya rasa demikian. Ya, Terima kasih. pegangan kita kan simpel. Ya. WeWorld akan terus bergerak selama ada orang atau pihak yang melanggar salah satu atau lebih dari prinsip atau nilai-nilai dasar kita, veritas, probabilitas, justisia. Langgar salah satu lebih, kita akan berbunyi. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Iyalah, UGM nggak bisa apa-apa kan, Ya. karena dikendalikan rektornya. Kenapa rektor bisa dikendalikan? Profesor apa nggak tahu saya. Tapi Pratikno dapat apa dari Jokowi? Itu aja. Katanya sih banyak dapatnya, Bang. Iya, Tapi ya makanya. sudahlah, itu urusan dia untuk sementara Iya, ini. dibilanglah Jokowi lulusan UGM, kuliah di ikutan kapan? Kapan kuliahnya, Bang? Iya, orang dia ngomong IPK saya di Badua. Kalau dia pernah kuliah, mana ada IPK di Badua? Tapi- Udahlah ya. Rosrio, Iva, satu lagi yang dari Sumatera Utara itu, Bang. Rismon, Rismon. kita dukung. Kita dukung terus. Kita siap, kabari kapan kita turun. Itu aja. Oke. Saya rasa kita sudahi dulu, Bang. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Siap. Semoga ini bermanfaat buat semuanya yang mendengarkan dan buat kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas kebenaran, probabilitas kejujuran, justisia keadilan.